Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang menyaksikan layanan ibadah ini dari manapun Bapak Ibu berada. Mari sebentar kita akan bersukacita. Mari sebentar kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan adalah pengharapan kita semua. Amin. Yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan pengharapan kita, boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapak, sungguh kami bersyukur. Waktu yang sangat indah ini Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami tahu, ini semua karena cinta-Mu yang begitu dan teramat besar bagi setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Bapa sehingga kami layak menerimanya? Siapakah anak manusia ini ya Tuhan sehingga Engkau memelihara kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Sebab kami tahu hari ini, hari yang Tuhan janjikan. Hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mau bersukacita. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam ibadah kami, Tuhan ada. Dan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, siang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Engkau Allah yang tahu apa yang sedang kami alami. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari nyatakan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa-Mu Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Kurang keras katakan. Amin. Haleluya, bersorak-sorai bagi Dia Yesus Tuhan kita. Ada bertepuk tangan bersama-sama. Siang ini kita bersatu. Kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Pujian kekuatan, hormat kekuasaan. Pujian kekuatan, hormat kekuasaan. Di masa yang kami berkumpul.
pujian bagi Yesus kita. Amin. Sebab dia dahsyat, sebab dia penuh kuasa. Dan kita semua bangga bukan punya Allah yang seperti dia. Haleluya, mari angkat tanganmu. Marilah angkat tangan, mari katakan haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah sepertimu Tuhan. Yeay.
Untuk Bapak Ibu yang ada di gereja, boleh ditoleh kiri kanannya. Diberi senyum yang paling manis. Haleluya, silakan duduk. Sungguh hanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika dunia kami runtuh Bapa, bahkan ketika keadaan di sekeliling kami tidak menentu, seperti pemazmur katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki, dan hanya Engkau yang kami ingini di dalam hidup kami. Masalah, sakit, penyakit, kesengsaraan boleh datang, segala keadaan yang tidak menentu boleh jadi Tuhan. Tapi sungguh hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain yang kami inginkan Bapa. Terima kasih, terima kasih, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetapkanlah selamanya. Mari dengan imanmu nyanyikan pujian Selain Kau tiada yang lain tidak ada yang lain, ada padaku hanya Engkau di Bapa. surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis Meskipun semua habis lenyap Tuhan,
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku tetap kalah selama-lamanya. Mari nyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami berpegang padamu saja Tuhan. Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku tetap kalah selama-lamanya. Tetap kalah selama-lamanya. Tetaplah surga ke bumi ini datang ya Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan masakan Engkau tidak mempedulikan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Pertolongan, kesehatan, berkat, pintu yang terbuka. Kami percaya Kau Allah Bapa tahu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari bersama-sama nyanyikan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. dan Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat suaramu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Mari kau yang membutuhkan pertolongan, ku berjalan arahkan matamu kepada Yesus. bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan Kasih-Mu Yes. tersedia bagiku. Mari bersama-sama saya menang sekali lagi bila bagi sendiri untuk menyambut firman Tuhan. Hanya Kau, mari bagi sendiri Bapak Ibu sekalian. Menjadi Tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari katakan sebab tangan-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami berterima kasih Bapa, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya Kau Allah Bapa sekali-kali tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu atas hidup kami semua. Siang hari ini Tuhan, saat ini Bapa, kapanpun kami melayani akses layanan ini, kami percaya ketika kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, firman-Mu akan berbicara, firman-Mu akan menjadi kekuatan, firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap kami. Terobosan, pertolongan, kesehatan, berkat apapun Tuhan yang Kau tahu kami perlukan, Kau akan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya yang Tuhan sudah berikan. Kami akan menyambut firman-Mu, kami akan duduk diam dan dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk, kita akan Shalom saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya luar biasa karena diberkati Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ambil temanya yaitu iman yang mengalahkan raksasa masa lalu.
Mari kita buka Alkitab kita pada 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu sama dengan 45 sampai 52 cm. Jadi kalau dikalikan 6 sama dengan 3 meter. Lantas ditambah 1 jengkal lagi, ya kurang lebih 3 meter 20 sampai 25 itu. Itu tingginya Goliat. Ya, ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. 5.000 sikal tembaga itu sama dengan 57 kilo. Ya, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Atau mata tombaknya itu beratnya 7 kilo. Yaitu hanya mata tombaknya saja. Ya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19. Ya, COVID ini belum selesai atau belum reda. Pandemi ini saya ibaratkan sebagai raksasa Goliat. Ya, siapa yang nggak takut berhadapan dengan raksasa? Ya, kemungkinan Goliat ini adalah seorang raksasa atau sisa-sisa raksasa keturunan Enak. Ya, keturunan Enak itu sudah dihabiskan oleh Yosua dan Kaleb ketika Yosua dan Kaleb memulai atau masuk ke tanah perjanjian. Goliat adalah seorang pendekar tentara Filistin. Ya, dia orang yang gagah perkasa yang menantang perang bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengalami tekanan dan intimidasi yang luar biasa dahsyatnya. Karena Goliat mengajak duel 1 lawan 1. Ya, tantangan raksasa Goliat inilah yang saya sebut sebagai raksasa persoalan bagi bangsa Israel. Ya, dan raksasa inilah mungkin yang saudara-saudaraku sedang hadapi saat ini. Mungkin saudara menghadapi sakit penyakit, ya. Mungkin saudara sedang mengalami masalah dengan pekerjaan atau mungkin mengalami masalah dengan keuangan saudara, mungkin dengan keluarga saudara, mungkin juga dengan anak-anak atau mungkin dengan suami atau istri, ya. Dan kelihatannya satu masalah belum selesai, satu masalah datang lagi. Dan rasanya bertubi-tubi masalah itu datang kepada kita. Dan mungkin ya kita bingung bagaimana mengatasinya, menghadapinya. Mungkin karena terlalu besar masalah yang kita hadapi. Ya, tetapi kita harus yakin dan percaya. Apapun raksasa masalah pergumulan, ya masalah dan pergumulanmu saat ini, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Dan Dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, mari kita berharap dan bersandar kepadanya. Raksasa apa yang sedang saudara hadapi, ya apapun keadaan saudara saat ini, ya bersyukurlah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di dalam bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, ya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan menolong kita,
Ya, bersyukur dalam Alkitab, ya, ada banyak firman Tuhan yang mengajarkan dan menuntun kita untuk mengatasi raksasa, masalah dan pergumulan kita. Tentunya dengan iman. Iman percaya di dalam Yesus. Tapi ada banyak orang punya iman. Ya, maaf, hanya sebesar mungkin hanya sebesar KTP saja. Sudah lama jadi Kristen, sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, ya. Tapi karena imannya tidak bertumbuh, karena imannya tidak pernah diasah, ya. Dan mereka juga enggak datang ke gereja, mereka tidak beribadah pada Tuhan, mungkin juga mereka enggak pernah berdoa kepada Tuhan. Tapi saya percaya dan yakin jemaat di sini, bukan jemaat di sini ya, tapi jemaat di kutub utara dan kutub selatan saja yang enggak pernah ke gereja dan tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Iman itu selalu menghasilkan sebuah kemenangan. Daud adalah orang yang hidup dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Daud mengalami kemenangan-kemenangan yang besar dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena Daud itu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dia bergaul intim dan karib dengan Tuhan. Bukan berarti hidup Daud itu tanpa masalah dan pergumulan. Justru karena masalah dan pergumulanlah Daud ya hadapi masalah dan pergumulan yang sangat berat ya bagi kebanyakan orang. Tetapi oleh iman Daud akhirnya beroleh kemenangan dan mengalahkan dan membunuh raksasa Goliat. Bagaimana caranya kita mengalahkan raksasa dan pergumulan dalam hidup kita? Ya, ada dua prinsip yang akan kita pelajari bersama hari ini. Dan prinsip ini yang dipakai Daud dan bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Tawar hati artinya kejut hati, ya, jemu, patah semangat, enggak semangat sudah, hopeless, ya, hopeless itu putus asa, enggak ada harapan, itu tawar hati. Dalam hidup kita sekarang ini, kita harus benar-benar punya pikiran dan hati yang kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kita menghadapi suatu masalah, masalah itu membawa kita kepada masalah itu membawa tekanan kepada kita. Dan kalau kita enggak siap dengan masalah itu, maka tekanan itu akan mencengkeram kita dan akan menguasai pikiran kita sehingga kita akan menjadi khawatir, cemas dan akhirnya menjadi ketakutan. Ya, seperti halnya bangsa Israel ketika mengalami tekanan-tekanan dari Goliat. Mereka jadi khawatir, mereka jadi cemas, dan menjadi sangat ketakutan. Di dalam Samuel 17 ayat 11 dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, di tengah kondisi seperti ini, mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang sama yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Mungkin masalah kita begitu besarnya sehingga kita kesulitan dan bingung bagaimana kita atau bagaimana apa yang harus kita lakukan, dan kita merasa cemas, kita merasa ketakutan dan terintimidasi oleh masalah kita. Ya, saudara, bangsa Israel itu mengalami tekanan bukan hanya 1 atau 2 hari saja. Tapi bangsa Israel itu mengalami tekanan selama 40 hari. Goliat selalu mengejek bangsa Israel. Pagi dan sore hari, Goliat selalu mengejek bangsa Israel di dalam kondisi tertekan tersebut. Ya, baik Raja Saul dan perwira-perwiranya serta semua pasukannya mengalami kecemasan yang luar biasa. Ya, bingung mau apa. Dan tidak ada satupun
yang di antara mereka yang berani maju melawan Goliat. Tapi di tengah masalah ini ada seorang muda belia. Dan masih kemerah-merahan mukanya. Dia adalah Daud. Waktu itu Daud disuruh ayahnya untuk datang ke tempat pertempuran. Tapi bukan untuk berperang. Ya. Tapi Daud disuruh ayahnya untuk datang ke tempat pertempuran itu untuk mengirim bahan makanan untuk kakak-kakaknya dan bangsa Israel yang waktu itu berperang dan melihat bahwa bagaimana keadaan kakak-kakaknya, apakah mereka itu selamat atau tidak. Dan ketika Daud ada di sana, Daud melihat bangsanya kok diejek-ejek sama Goliat, ya. Tapi bangsanya diam saja, nggak ada yang berani balas. Bahkan mereka itu ketakutan melihat Goliat. Maka panaslah hati Daud. Daud gak rela kalau bangsanya diejek. Daud gak rela kalau bangsanya dihina oleh Goliat. Daud melihat bahwa bangsanya itu merasa tawar hati. Tetapi Daud datang kepada Raja Israel dan berkata, di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, di sini kita lihat ketika semua orang bangsa Israel, ya, mereka itu cemas dan ketakutan, hampir hilang harapan, ya, dan tawar hati. Tetapi Daud berkata, jangan tawar hati. Dan kita mau belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jangan sampai kita tawar hati. Jika kita tawar hati, kita akan mengalami ketakutan yang sangat dalam. Dan ketika kita tawar hati, kita tidak punya kekuatan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita enggak boleh tawar hati. Dan kita harus punya kekuatan di dalam Tuhan untuk menghadapi masalah yang sedang kita alami. Saudara, hari ini saya mau mengatakan atau mau mengingatkan kepada setiap kita, bagi setiap kita yang mengalami problem, sedang menghadapi raksasa, masalah dan pergumulan, ya, dan kita jatuh di dalam ketakutan yang sangat dalam hari ini. Tuhan katakan bagi setiap saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, keluar dari ketakutanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari rasa intimidasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan tawar hati. Karena di dalam tawar hati tidak ada kekuatan. Dan jika kita pelajari lagi di dalam Alkitab, kata jangan takut itu ada 365 kali disebutkan. Jadi setiap hari kita katakan jangan takut. Ayo sama-sama kita katakan jangan takut. 2, 3, jangan takut. Setiap pagi kita bangun pagi, masalah itu datang kepada kita. Tapi kita mau katakan jangan takut. Satu hari, satu kali kita katakan jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Dan saya percaya itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ingat, jangan sampai tawar hati. Karena dalam tawar hati tidak ada kekuatan. Dan selanjutnya yang kedua, bagaimana caranya kita mengalahkan raksasa, masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, jangan tawar hati, jangan takut. Ya, yang kedua adalah miliki iman yang kuat dan teguh. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala masalah kita. Katakan amin. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ketika Daud berada di tengah-tengah perang ini, Daud masih muda dan belum punya pengalaman perang sedikit pun. Ya, pengalaman perang itu ada atau
sudah dialami oleh kakak-kakaknya. Ya, bahkan Eliab kakaknya ketika ia tahu bahwa Daud datang di dalam medan peperangan, ia langsung mendamprat Daud, memarahi Daud. Ya, sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing dombamu yang hanya 2-3 ekor itu di padang gurun?" Dan Eliab mengejek Elia lagi katanya, "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tapi Daud hanya berkata, "Apa yang telah ku perbuat, kakakku? Apa yang sudah ku perbuat, kakakku?" Ya. Namun Daud lebih peduli pada situasi di medan perang yang saat itu pasukan Israel tidak menunjukkan kualitas iman percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam peperangan itu mereka sudah melupakan Tuhan dan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak ingat sama Tuhannya. Ya. Daud yang berpawakan lebih kecil dari Raja Saul ketika disuruh memakai baju sirahnya Saul malah nggak bisa berjalan. Karena apa? Terlalu berat baginya, terlalu besar baju sirahnya. Ketika dipakai, suruh pakai ketopong di kepalanya untuk pelindung kepalanya, juga kebesaran. Dan ketika diberi pedang, ya Daud pun tidak bisa memakai pedang. Karena Daud memang belum dilatih untuk berperang memakai pedang. Ya, dan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, ketika Daud ditantang oleh Goliat, ya Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, saudara, Daud itu enggak cuma berteori saja. Daud itu sudah berpengalaman dan sudah dilatih oleh Tuhan di padang gurun ketika ia memelihara kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor saja. Ya, Daud dilatih Tuhan untuk mengalahkan singa dan beruang. Ya, apalagi yang dilakukan oleh Daud ketika dia memelihara, mengembalakan domba-dombanya. Tuhan sendiri yang melatihnya. Ya, enggak mudah loh, siapa yang berani menghadapi singa dan beruang. Mungkin ada yang berani, tapi dapat hitung dengan jari saja. Ya, enggak banyak orang yang berani untuk berhadapan dan singa dan beruang. Tapi Daud sudah merobek mulut singa dan beruang itu. Ya, karena penyertaan Tuhan kepada diri Daud. Dan inilah rupanya walaupun Daud tidak dilatih perang secara sungguhan, ya secara sungguh-sungguh, tapi Tuhan sudah mempersiapkan sejak semula. Ya, Daud punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan pun menyertai Daud. Kadang-kadang kita berpikiran pesimis dengan berkata begini, miliki iman yang kuat dan teguh. Kuat apa? Teguh apa? Terus berkata lagi, wong aku ini sudah berusaha hidup benar. Ya. Dan ke gereja rutin setiap minggu, setiap acara gereja saya mengikuti. Tapi masalahku kok bertambah banyak. Dan katanya roh Tuhan yang ada padaku lebih besar dari masalahku. Tapi apa yang kualami? Masalahku begitu bertubi-tubi, tidak habis-habis. Ya, banyak orang tahu, ya, banyak orang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka itu gak tahu prakteknya. Ya, akhirnya mengeluh sama Tuhan dan bersungut-sungut pada Tuhan dan akhirnya mereka kecewa sama Tuhan karena masalahnya serasa Tuhan gak menolongnya, serasa Tuhan itu membiarkan mereka semua menghadapi masalahnya sendiri dan Tuhan tidak menolong. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan tahu dan praktek itu adalah dua hal yang berbeda.
tahu itu hanya teori saja, tapi Daud mempraktekkan, ya. Daud itu praktek. Ketika Goliat tentang bangsa Israel, enggak ada yang berani maju, ya. Tapi Daud tantang balik Goliat. Engkau datangi aku dengan pedang dan tombak, ya. Tetapi aku datang demi nama Tuhan semesta alam. Saudara, mungkin seringkali kita itu fokus dengan kekuatan kita sendiri. Fokus dengan apa yang kita punyai untuk menghadapi masalah kita. Dan mungkin kita merasa masalah itu ya masalah kecil atau masalah yang gampang-gampang saja. Pasti nanti ada yang menolong. Ya, pasti ada orang-orang yang ini berangan-angan ya. Pastilah ada orang-orang yang akan menolong saya. Mungkin teman saya, mungkin sahabat saya. Ya, saya mau katakan jangan andalkan dengan kekuatan dirimu sendiri. Jangan andalkan kekuatan orang lain juga. Teman atau sahabat, bahkan saudara kita, bahkan semua orang yang hebat, bahkan orang yang kaya, serta konglomerat mungkin, jangan handalkan mereka semua, ya, karena mereka belum tentu bisa menolong kita. Dan kalau mereka nggak bisa menolong kita, ujung-ujungnya apa? Kita pasti kecewa. Kecewa sama orangnya, kecewa sama Tuhan. Kalau kita sudah kecewa, akhirnya kita putus asa. Wes gak konco-koncoan, gak dulur-duluran. Ya, terakhir juga gak Tuhan-Tuhanan. Ya, saudara, ketika saya menghadapi raksasa masalah, ya, saya mau sedikit bersaksi lagi, mau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya sakit karena saya akhir tahun lalu terpapar COVID-19, ya, dan harus masuk rumah sakit. Rasanya sudah enggak ada lagi harapan dalam hidup saya. Ya, kekuatan apapun yang saya punyai, rasanya sudah enggak berguna ketika saya tahu bahwa bukan saya saja yang terpapar COVID-19 ini. Tapi istri saya, anak-anak saya semua, bahkan asisten pembantu kami pun, 2 orang juga mengalami COVID-19 positif. Ya, mereka positif semua. Beruntung, masih beruntung. Hanya saya saja yang masuk rumah sakit. Karena istri dan anak-anak mereka hanya OTG. Ya, inilah raksasa yang saya alami. Rasanya saya sudah berjalan di dalam lembah kekelaman. Dan bayang-bayang maut itu menghantui diri saya. Ketika saya ada di rumah sakit, disinilah kekuatan iman saya dan keluarga diuji oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti selamatkan saya. Ya, pasti selamatkan jiwa saya dan keluarga saya. Saya mau perkatakan firman Tuhan terus. Saya perkatakan firman Tuhan terus. Saya tidak akan mati, tetapi hidup. Dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Firman inilah yang menguatkan saya ketika saya terpapar COVID-19. Mazmur 118 ayat 17. Saya tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di sini saya mau katakan seberapa hebat dan kuatnya, seberapa kayanya kita ketika kita mengalami apa itu yang namanya sakit. Ya, rasanya tidak ada sesuatu pun yang berarti bagi kita. Sebab walaupun seberapa hebat dan kayanya seseorang, ya, bahkan mungkin konglomerat pun, kalau Tuhan panggil kita, ya, maka tiada sesuatu pun yang kita bawa. Hanya pertolongan Tuhanlah, ya, dan mujizat Tuhanlah yang kita nantikan. Saudara, pada masa kecemasan dan kekhawatiran, serta ketakutan, ya, yang saya alami itu, ya, saya mengalami sesak nafas, ya, dan kesesakan ini sampai rasanya tembus di punggung saya. Ya, dalam
masa kepanikan dan ketakutan itu, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya berkali-kali berusaha untuk menyembah Tuhan. Tapi karena sesaknya nafas ini, yang sampai saya nggak bisa berdoa, bahkan memuji Tuhan, apalagi untuk menyembah Tuhan, rasanya sulit sekali. Tapi saya terus katakan, saya mau terus berkatakan firman Tuhan, dan saya terus bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Saya menyembah Tuhan sambil berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Ya. Dan ini berjalan berjam-jam, beberapa jam. Saya dalam masa kepanikan, masa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir akan hidup saya. Ya. Dan saya teringat ketika saya berdoa, ya akhirnya saya ingat pada firman Tuhan. Hanya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Dan hanya tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Dan ketika itu baru saya dapat berdoa. Yaitu Yesaya 30 ayat 15. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan ketika sudah mulai tenang hati saya, muncullah pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapatnya jalani hidupku. Ya, pujian ini terngiang-ngiang dalam mulutku, dalam hatiku, dan aku terus bernyanyi untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan memberi ketenangan dalam pikiran dan hati saya. Yang terutama dalam keadaan seperti itu, tenangkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, arahkan kepada Tuhan, dan bersyukurlah, pasti Tuhan akan menolong saudara. Ya. Saudara, yang perlu kita ingat adalah bagaimana Allah dulu menolong kita. Bagaimana Allah memberi kemenangan dan berkat-berkat-Nya. Saat ini jangan takut, jangan tawar hati. Miliki iman yang kuat dan teguh di dalam Yesus. Sama seperti Daud, ketika Daud ditolong Tuhan, kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Ya. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, mari kita belajar dari Daud. Daud punya pengalaman di masa lalu, bukan pengalaman ketemu saja dengan singa dan beruang, ya. Tetapi Daud punya pengalaman di mana ia mengalami kesesakan hidup. Ya, Tuhan membuat ia menjadi pemenang. Saudara, ketika semua orang enggak percaya, ketika semua orang, ya, bangsa Israel takut, ya, Daud bilang, dulu Tuhan pernah tolong saya dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan sekarang Tuhan yang sama, ya, akan memberi kemenangan kepadaku. Tuhan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin dan memberiku kemenangan. Ya, saudara, ingat dulu kita itu bukan siapa-siapa, dan kita itu dulu enggak punya apa-apa. Dulu kita enggak punya uang. Dulu kita ini adalah hidup di dalam kekelaman, hidup di dalam dosa. Ya, ingat dulu Tuhan pernah tolong kita untuk melepaskan dari semua itu. Dan sekarang ini Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya dari raksasa masalah hidupmu dan pergumulanmu. Saudara, apapun masalah dan pergumulanmu hari-hari ini, datang dan carilah Tuhan. Mendekatlah kepadanya seperti Daud. Apa yang sudah Daud kerjakan, ya, untuk menghadapi raksasa masalah hidupnya, yaitu kuncinya yang pertama adalah jangan tawar hati, jangan takut, dan yang kedua hadapi dengan iman yang kuat dan teguh di dalam Yesus.
Ya, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan akan sembuhkan kita. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan akan menolong dalam masa kesesakanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Ya, masalah pekerjaanmu, masalah keuanganmu, Tuhan juga akan menolong. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, ya kiranya Tuhan juga menyertai setiap kita dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan dan menasehatkan serta menuntun kami. Engkau sendiri Tuhan yang telah mengajarkan kepada setiap kami untuk kami jangan tawar hati, miliki iman yang kuat dan teguh di dalam-Mu, agar setiap masalah dan agar setiap pergumulan yang kami hadapi, yang kami alami saat ini, kami percaya tangan-Mu yang perkasa pun akan menuntun kami, akan menyertai kami, bahkan akan memberkati kami. Kami berdoa padamu Bapa, dan kiranya Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada, dan siapapun yang melihat ibadah pada saat ini, berilah mereka kekuatan iman yang teguh untuk menghadapi masalah dan pergumulannya. Kiranya Tuhan menjamah sakit mereka. Engkau yang sembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Engkau yang memulihkan perekonomian mereka. Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka. Apapun masalah mereka, anak-anak-Mu semua yang mereka hadapi Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya hikmat, roh hikmat, urapan surgawi selalu menyertai di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan di dalam segala kehidupannya, baik pelayanannya, pekerjaannya, keluarga, anak-anaknya. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dan kiranya Tuhan berkat yang sama Kau berikan kepada setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan firman-Mu ini dan meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.